الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا حبيبي يا حبيبي على روح اليقين أنت رب العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين
يا قلبي يا لقلبي صرار الرابع توامنا يا حبيبي عمل
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah insyaallah. Ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan keadaan seorang syekh seperti Abdul Qadir Jailani yang begitu ikhlas dan berhasrat kepada kita semua, para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani dimanapun juga, untuk mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat dari satu derajat kepada derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paqalal mu'alif rahimahullah. Minggu kemarin kita sudah pemahaman tentang talqin la ilaha illallah, disebut dengan babul futuh, bab masuknya kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu kalau disimpulkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iqra. Pintu masuknya adalah la ilaha illallah. Wasilahnya adalah Muhammad Rasulullah. Tanpa Muhammad Rasulullah kita tidak bisa masuk ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita tetap keras masuknya adalah kepalsuan yang terjadi. Yalah, jadi aulia menurut ilmu, jadi aulia Allah tapi palsu, aulia tanpa karamat. Salah satu karamat yang hebat adalah istiqomah untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu minggu kemarin. Bal tahsilu ru'yatu sifatillahi ta'ala fi mir'atil qalbi. Maka seseorang akan mencapai suatu keadaan jiwanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya-cahaya Allah yang ada di dalam hatinya. Fi mir'atil qalbi, dengan cara pantulan cahaya terpantul berbalik dari makna itu sendiri. Pantulan itu begini. Misalnya kita ingin tahu kita dengan orang lain. Ada dalam hadis Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mu'min yang lainnya. Bila mukmin itu baik, berarti setiap orang mukmin itu adalah baik. Sehingga ada hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Kenalilah dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, kamu akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan mir'atul qalbi, cermin yang terbalik. Kenal diri kita. Ternyata diri kita ini tidak ada apa-apa. Maka yang ada apa-apa itu hanyalah Allah. Kita inilah haula wala quwata illa billah. Wa quwata wal haula illallah. Berarti yang memiliki kekuatan, yang memiliki daya itu hanya Allah. Kenallah kita. Diri kita ini tidak bisa menciptakan perbuatan. Maka sadarlah kita, yang bisa menciptakan perbuatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami ini, diri kita sudah hilang najis-najis pada diri kita. Maka mudahlah kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'rifatullah itu adalah alat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah tidak cukupkah? Syariah johir itu bagi orang awam cukup. Tapi bagi kita yang tahu sudah bahwa dekat dengan Allah itulah yang utama, pilihan terakhir, alternatif satu-satunya, maka tidak cukup dengan yang johir, perlu memahami yang batin. Yang ujar Syekh, ilmu itu ada johir, ada batin. Kama qala Umar Ibnul Khattab, berkata Umar, sebagaimana Umar Ibnul Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, ro'a qalbi rabbi, aku melihat Tuhanku, hatiku melihat
Tuhanku dengan Tuhanku, ai binuri rabbi, yakni dengan cahaya Tuhanku. Nah gitu. Fal qalbu mir'atul aksi jamalullahi ta'ala, maka hati itu dapat melihat yang terbalik daripada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila engkau melihat pada makhluk keindahan, maka itu adalah pantulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah. Pernah melihat bunga yang indah, atau orang menyuarakan gitar atau musik indah sekali, atau seruling suling aja dari bambu aja, indah sekali. Maka itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu biasa kata Pak Loy. Yang hebat itu ayahku aja Pak Loy. Kenapa jar garbus? Ayahku sambil menggosok gigi bisa bersih siul. Wah, kayak pacarannya dia. Tanya pakai gigi palsu nah. Susu ya sidin. Bersih gosok gigi pakai gigi palsu. Bukan itulah. Tetapi itu juga keindahan bagi si Pak Loy. Jadi apa saja sesuatu itu bila dipandang dari segi keindahan, maka dia menjadi indah. Begitu. Hal yang buruk pun bila dipandang indah, maka di situ kita mendapatkan keindahan. Itu adalah pantulan daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada hati kita. Kan hati kita nih, bendanya tetap aja kan? Ya lah. Tapi yang terpantul adalah hati kita memandangnya. Makin kita bermakrifah, makin terlihat, makin jelaslah keindahan Allah. Itu disebut dengan orang itu tajalli, melihat jelasnya Allah dalam kehidupan. Nah, subhanallah. Wahajihil musyahadah, inilah yang disebut dengan musyahadah, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahadat orang awam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kelak diucapan. Ya kelak, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasulullah. Nah, itu diucapan. Hati berkata begitu enggak? Nah, itu masalahnya Habib. Bersaksi kepada Allah dalam hidup, nyatanya dalam praktek banyak berdusta masih Habib lah. Apalagi Habib menjahili orang, sudah diberi Tuhan kekayaan, tapi masih juga ingin merebut hak-hak orang lain. Bahkan mungkin ingin monopoli habis-habisan terhadap orang lain sehingga orang lain tidak bisa lagi bekerja. Tapi di mulut mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena hanya di mulut, belum sampai kepada hati. Belum lagi tasdik bil qalbi. Nah, belum lagi terhujam di dalam hati. Kalau sudah terhujam di hati, orang itu sudah masuk makom kawas namanya. Nah, yang ketiga kawasul kawas, suhud musyahadah, melihat benar Allah Subhanahu wa ta'ala nyata tajalli dalam hidup ini. Itu namanya orang musyahadah tingkat kawasul kawas. Masya Allah. Sudah daftar aja kalau semalam jadi wali sudah lah. Nah, dah alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan sampai jadi wali itu pian dapat gelar dari Allah dan juga dapat nama bagi ruh pian. Nanti di akhirat dipanggil dengan nama ruh itu. Nama kebanggaan. Subhanallah. Bila dipanggil itu ya sudah bighairi hisab, tanpa hisab sudah. Subhanallah. Dipanggil. Kalau yang lain tidak dipanggil-panggil, begiliran antri. Ya Pak. Nah, subhanallah. Mudah-mudahan sampai ke sana lah. La tahsilu illa bitalqini syekh wasilin makbulin minasyabikin. Karena itu talqin itu perlu karena itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu perlu ditalqin oleh seorang syekh, seorang guru kepada dirimu yang sudah sampai kepada Allah. Nah, karena kita tidak tahu siapa yang sampai dan tidak, setiap guru kalau kita temui minta talqin, ajari ulun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di sini kita setiap malam, setiap pengajian talqin terus kan, di akhir biasanya di akhir la ilaha illallah itu talqin supaya
Ujar siapa? Ujar saya, lam yanbut. Bila tidak ada ditalkin itu dari orang-orang soleh, hati kita mudah goyah, hilang. Nah, kalau istilah Syekh Al-Muhasibi dalam Adabun Nufus, hari-hari ini per detik kita didatangi oleh setan. Setan itu mengelilingi akal pikiran kita, menggoyahkan iman kita, tapi tidak kita sadari. Makanya kadang-kadang ada timbul perasaan rasa mau bersenang-senang hati. Ya Pak, kurang hiburan aku ini aja. Nah, hati-hati tuh, pinanya kurang hiburan aku nih. Badan pina lemas, kenapa nih? Ditiup setan, nah dibisiki setan, cuma kita merasakannya aja. Tapi mendengarnya tidak kita. Atau kadang-kadang ada suara, coba Ipang bawa hiburan. Oh, hibur aja kemana? Hibur ini bahaya nih. Hibur kemana, Bib? Anak rame terus Bib ya, kemana Bib sekalinya Bib? Rusak. Nah ya Bib, paham ya lelah. Nah, hiburan itu macam-macam. Duit banyak tuh Jar. Untuk apa? Tuh uang banyak-banyak tidak digunakan. Kalau pas kebakaran rumah habis duitnya, carilah baik-baik digunakan sekarang ya. Bawa berkunjang-kunjang jalan-jalan. Wah, jalan. Akhirnya masuk kemana kah? Masuk ke lubang neraka akhirnya. Lah, hati-hati. Lubang janda kan lubang apa tuh? Lain janda lain tuh Bipeh. Nah, jadi siapa saja minta talqin, apakah jarak jauh ataukah jarak dekat. Untuk apa? Summa radda ila takmilun naqisin bi amrillahi ta'ala, untuk menyempurnakan apa kekurangan pada diri kita sebagai perintah Allah. Biwasitatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Itulah wasitah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu mengajarkan la ilaha illallah itu bukan sekedar, jadi bukan ajaran yang khusus untuk la ilaha illallah ini ditalkin Nabi. Kalau yang lainnya kan tidak ditalkin Nabi. Kayak Al-Quran atau apa tidak ditalkin Nabi, tapi kalau la ilaha illallah ini ditalkin Nabi. Makanya Nabi itu memanggil Ali bin Abi Thalib kan, Li sini dengarkan la ilaha illallah sampai 3 kali Nabi mengucap. Lalu Ali mengikuti dengan memejamkan mata. Ali mengikuti la ilaha illallah. Nanti bila berzikir la ilaha illallah pejamkan mata, tapi jangan seterusan pejam mata lah. Jadi bila talqin la ilaha illallah pejamkan mata. Karena itulah lakukan Ali. Lalu Nabi mengajarkan para sahabat dengan talqin la ilaha illallah. Nah, ini rahasia talqin itu tadi itu. Karena itu pintu masuk kita. Fa innal auliya lil khawasi mursalina la lil awami. Karena para aulia Allah itu diciptakan Allah, diadakan Tuhan untuk mengajarkan, untuk menjadikan orang dari awam ke khawas, dari khawas ke khawasul khawas. Jadi adanya aulia Allah itu diadakan Tuhan di muka bumi untuk mengajar kepada manusia naik derajat dari awam ke khawas dan khawasul khawas. Nah, Furqan bainan nabi wal wali. Karena itu bedanya nabi dan para aulia itu, fa innan nabiyya yursalu ilal ulumi wal khawas jami'an mustaqilan bi nafsi, wal walil mursid yursalu lil khawasi faqat ghairu mustaqili bi nafsihi. Para aulia Allah, para nabi diutus Allah untuk semua kalangan, sedangkan para aulia Allah diutus untuk kalangan tertentu saja. Karena itu berbeda keadaan mereka. Tetapi para nabi diberikan syariat, sedangkan aulia Allah tidak diberikan syariat. Jadi para aulia Allah itu tidak membawa syariat baru, tidak dia. Ya kan? Dia hanya mengharmoniskan syariat itu. Mengharmoniskan itu artinya bagaimana cara supaya syariah itu dapat ditegakkan, dilaksanakan. Sedikit lun bacakan gunjah supaya kita dapat berkah dari beliau. Inilah yang penting kata beliau untuk memahami bagaimana memahami ilmu ma'rifah itu. Jadi ilmu ma'rifah itu sebenarnya ilmu ma'rifah itu belajarnya pun harus dengan sungguh-sungguh, bukan seperti ilmu biasa. Karena ilmu biasa hafalan. Kalau ilmu lain selain ma'rifatullah itu hafalan, tapi kalau ilmu ma'rifatullah itu bukan hafalan, kejiwaan sifatnya, sikap, ketahanan diri kita. Wahiyal ma'rifah billahi wal ansu bihi. Bila orang sudah mendapatkan ilmu ma'rifatullah itu, timbullah kepadanya al-ansu. Al-ansu kemarin kemanisan dalam ma'rifatullah.
Seperti misalnya kayak orang manis sudah imannya mendengar ayat-ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum jadathum imanahum, bertambah-tambah iman mereka, bertambah-tambah ma'rifah mereka. Meskipun hari ini agak lambat menjelaskan, tapi tetap bertambah-tambah iman hati. Yalah, ndak kepikiran nasib apabila keluarnya ini pindah lambat bana, ndak ada misalnya seperti itu kan. Pikirannya ingin dekat dengan Allah terus. Wasukun watumanina, terjadilah sikap tenang, tumaninah kepada Allah. Wayantiku bihukmillah wa asrarillah, dia sudah mulai merasakan pembicaraan Allah secara rahasia. Nah, sudahlah sampai sini. Nah, nanti mungkin kita harus belajar bahasa rahasia Allah kepada diri kita, asrar Allah, rahasia Allah. Itu saya memberikan gambaran tentang asrar itu supaya mudah secara logika ya. Tidak selalu tepat, tapi mudah-mudahan ada kemiripan dengan itu, adalah timbulnya sebuah perasaan pengertian di jiwa kita bahwa kita diperhatikan oleh Allah untuk supaya kita menuju surga Allah, menuju ridho Allah. Ada perasaan kayak itulah. Kalau ada perasaan seperti itu oke. Persis seperti pian melihat cewek, pina lihat pian, kayaknya nih cewek ini kepingin sama aku nih. Oh, jar paloi kan begitu kan. Nah, di mana tahu paloi begitu? Itu karena Bib. Karena apa, Bib? Karena ada perasaan. Inilah yang disebut dengan asrar. Ilallah, kepada Allah, bainallah, antara hamba, bainal abdi wa bainallah, antara Allah dan antara Allah dan seorang hamba. Melewati wasitah la ilaha illallah. Bila kita sering talkin diri kita di rumah, la ilaha illallah 100 kali kah? Kemarin kan yang dari keturunan saya itu kan menyuruh 100 kali kan pagi, la ilaha illallah. Jikir kan la ilaha illallah. Anda Bapak agak keras sedikit, la ilaha illallah, la ilaha. Lakukan di rumah. Itu membentuk wujud cahaya tadi untuk dekat dengan Allah, sehingga timbul asrar Allah Subhanahu wa taala. Sampai kan atau kawa bertemu dengan Nabi. Jadi bertemu dengan Nabi itu bukan, ya ada juga yang untung-untungan ya. Bertemu dengan Nabi itu untung-untungan ada. Nah, kalau orang ma'rifatullah bertemu dengan Nabi itu tidak untung-untungan. Memang tanpa disadarinya ketika dia belajar ma'rifatullah langsung menjadikan dia dekat dengan Nabi, sehingga ruhnya tersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masalahnya. Dan Nabi nanti mengajarkan kepada dia, wah ini tingkat tinggi benar nih. Kalau istilah saya, sampai kamu diangkat anak oleh Nabi, Masya Allah, diangkat anak, Bib. Diangkat anak oleh Nabi ya Pak, Masya Allah, seolah di dalam alam ruhani, Bib. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir ya kayak apa, ada kisah kejadian Sidin melihat Rasulullah waktu tidur, udah mau lagi bangun Sidin karena indahnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh orang yang al-ansu, mendapat kemanisan, dan orang itu sudah dekat dengan Allah. Nah, ini ma'rifatullah yang luar biasa sudah. Bila pian sampai ke sana itu luar biasa. Ini yang disebut dengan ijazah atau zuz'un nubuwah, mendapatkan bagian dari Nabi SAW. Jadi zikirkan la ilaha illallah. Intinya pada malam ini sambil belajar musyahadah, jalan-jalan musyahadah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di rumah, sambil mengenang alam semesta ini adalah, pertama dulu mungkin yang paling standar ciptaan Allah ya lah. Setelah ciptaan Allah, oh ternyata gerakku ini pun ciptaan Allah. Wah, gerakku ciptaan Allah. Kalau asalnya kan melihat benda aja ciptaan Allah, ini gerak pun adalah ciptaan Allah. Gerak bayang-bayang, gerak fenomena alam, gerakan batu bara, Bib. Gerakan ayam, Bib. Itu dicipta Allah. Ringkasnya kata orang, perbuatan Allah, maksudnya adalah hasil dari kerja Allah. Jadi semua aktivitas kehidupan alam semesta ini akibat dari kerja Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la asik kita. Lupa sudah. Julaiha lupa kita, Jumiati lupa kita. Nah, nggih. Lawan dengan apa? Burung kesayangan lupa kita. Sudah lupa, asik kan? La ilaha, mungkin berapa menit, 5 menit. Nah, begitulah zikir para aulia
Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar di jiwa, tapi suhudnya, terlihatnya di situ ada kebesaran dan keindahan Allah, sehingga sampai nanti dia tenggelam, bahkan dia melihat wujudnya pun tidak ada lagi, dirinya pun dirasakannya tidak ada lagi, karena dirinya tidak memiliki eksistensi apa-apa, tidak memiliki keberadaan apa-apa selain yang dilihatnya hanyalah keberadaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tertinggi, sampai kepada kemampuan yang oleh Syekh Ibnu Athaillah dulu disebut dengan zikir terpesona, yaitu terpesona dengan Allah, namanya zikir bahid namanya, di ujung daripada makna itu. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la